Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan fasal. Dan di dalam fasal ini, ya beliau uraikan beberapa hal di dalam masalah penjualan buah-buahan. Ya. Dan ukuran. Ya. Mengukur buah-buahan itu layak dijual atau tidak. Baik. Ada 3 pembahasan secara umum di sini. Yang pertama, ya, hadits tentang larangan menjual buah kecuali setelah buah itu berhasil. Kata beliau, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is samarah hatta yabdu wa salahuha." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual buah sampai tampak keberhasilannya. Iya. Kalau sudah tampak keberhasilannya, bagusnya, boleh dijual. Nah, ini berdasarkan hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Nabi melarang naha al-bai' wal mubta'. Nabi melarang si penjual dan si pembeli. Si penjual dilarang menjual dan si pembeli dilarang membeli. Ya, nah boleh dia beli buah kecuali kalau sudah tampak baiknya. Tampak keberhasilannya. Ya, akan datang ya ukuran keberhasilan itu bagaimana akan datang. Keberhasilan buah ukurannya akan datang. Kemudian Ibnu Qudamah jelaskan wa in ba'a samara ba'da buduwi salahiha ala tarki ila al-judad jaz. Iya. Kalau misalnya seorang itu menjual buah yang sudah bagus, misalnya kebun ya, anggaplah misalnya kebun mangga. Dia sudah jual mangganya. Iya. Mangganya sudah dijual. Mangga masih di pokok. Tapi dia sudah jual. Baik. Sudah tampak hasil mangga ini sudah mulai menguning, sudah mulai bagus. Sudah dijual. Nah, setelah dia beli, tapi dia syaratkan, saya sudah beli ini, tapi biarkan dulu di pohonnya. Biarkan di pohonnya. Nanti saya panen. Ya, kalau dia syaratkan seperti itu, boleh saja. Kata Ibnu Qudamah. Diperbolehkan. Jelas ya? Terus kalau misalnya tiba-tiba kena musibah. Terjadi gempa misalnya. Angin ribut. Atau terjadi banjir. Atau yang semisal dengan itu. Buahnya hilang. Siapa yang menanggung? Ibnu Qudamah terangkan. Wa in asabat ja'ihah ruja biha alal bai'. Kalau terkena ja'ihah ini musibah alam ya. Ya. Maksudnya dia secara alami dari ketentuan Allah munculnya musibah itu. Bukan dari perbuatan manusia. Ya. Seperti tadi kena gempa atau angin ribut atau yang semisal dengan itu. Nah, apabila terjadi seperti itu, siapa yang menanggung? Ini kembali kepada si penjual, bukan pembeli. Kembali kepada siapa? Si penjual. Iya. Karena pemilik pokok asalnya adalah penjual. Dan si pembeli belum menerima barangnya secara lengkap. Nah, karena itu di sini si penjual resiko memang. Kalau dia membolehkan, ya. Kemudian dia lepaskan, itu artinya dia siap menanggung. Kalau misalnya terjadi kejadian, maka dia yang apa? Menanggungnya. Kalau dia tidak mau menanggung, dia dari awal bilang, ya kamu panen hari ini, panen sekarang. Atau kalau tidak saya yang panenkan. Misalnya. Tapi kalau dia izinkan, ya sudah kalau begitu tidak apa-apa, biarkan. Nah, kalau dia izinkan, maka dia harus siap untuk menanggung kalau ada apa? Ada masalah di belakangnya. Iya. Dan ini berdasarkan kata Ibnu Qudamah liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau bi'ta min akika samaran fa asabathu ja'ihah, fala yahillu laka an ta'khudha minhu syai'an. Bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqq." Ini berdasarkan hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Apabila engkau menjual buah kepada saudaramu, ya. Lalu buah itu terkena ja'ihah, musibah. Fala yahillu laka an ta'khudha minhu syai'a, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu apapun dari saudaramu. Bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqq. Kalau kamu ambil dengan alasan apa kamu ambil harta saudaramu tanpa hak? Ya. Orang ini sudah membayar kan begitu, tapi buahnya belum diambil. Kalau dikatakan dia wajib bayar,
Ini namanya diwajibkan seorang membayar sesuatu tanpa hak. Dia belum terima barang, kemudian apa? Harus dibayar. Iya. Baik. Dan ini hadits yang disebut oleh Ibnu Qudamah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik, jadi kesimpulannya pada pohon yang terkena jaihah, ya terkena musibah, kesimpulannya yang menanggung siapa? Yang menanggung si penjual. Yang menanggung si penjual. Ada sebagian hadits memang yang cenderung menunjukkan bahwa yang menanggungnya si pembeli. Hanya saja kandungan dari haditsnya kurang zahir. Ya. Karena itu kalau kita ambil seperti yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini secara umum, ini saya kira lebih bagus dan lebih mudah. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan ukuran keberhasilan suatu buah. Ya. Kapan diketahui buah itu berhasil? Kata Ibnu Qudamah, wa salahu samarin nakhli ay yahmarra aw yasfarra. Ya. Keberhasilan buah dari pohon kurma itu kalau dia sudah memerah atau menguning. Ya, kalau dia memerah sudah menjadi balagh. Kalau menguning dia sudah menjadi apa? Rutab. Nah, ini semuanya sudah berhasil kalau di pohon kurma. Kemudian kata beliau, wal inab ayatamawah. Adapun kalau anggur, maka keberhasilannya adalah ketika dia sudah mulai menghitam. Jadi kalau anggur itu sudah mulai lembek, menghitam, itu sudah berhasil. Sebab anggur awal kali muncul dia keras ya, keras. Ya, begitu dia sudah mulai menghitam, melembek, ini sudah menunjukkan apa? Menunjukkan sudah berhasil. Ya, kalau anggurnya hitam dia menghitam ya, tapi kalau anggurnya merah, ya, ukurannya dia mulai lembek. Sebab anggur umumnya kalau mulai muncul agak keras, buahnya. Begitu matang dia sudah mulai lembek. Baik. Kemudian kata beliau wasairu as-samar wasairit samar ayyabdu wa fihi an-nadj wa yatibu akluhu. Ya, itu yang bisa diukur ya. Kurma dan anggur. Adapun selain dari kurma dan anggur, ya ukurannya kalau dia sudah matang dan bisa dimakan, sudah bagus untuk dimakan. Iya. Jadi kalau misalnya delima, sudah kelihatan dia menguning, sudah mulai pecah sedikit, ya, layak dimakan. Kalau misalnya mangga, sudah mulai menguning mangganya. Baik. Kalau misalnya dia buah buah yang hitam itu, ya, buahnya warnanya hitam ya. Kalau dia matang, tandanya bukan dengan menguning, ya, karena dia warnanya hitam. Maka ini ketika dimakan dia sudah enak, itu sudah berarti sudah sudah matang. Jadi ukurannya dua, dengan melihat pada kematangannya atau pada sudah enak dimakannya. Itu pada buah yang lainnya. Baik, selesai sudah tentang bi'ul usul was simar. Ya, kemudian pembahasan berikutnya pembahasan khiyar. Baik, ini kita undur aja ya. Ya, insyaallah kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.